Jadi jangan saudara bayangkan ketika benda padat kemudian diletakkan, kemudian di situ tidak ada yang bergerak, itu jangan. Jadi kalau kita bicara tentang partikel penyusun benda, nanti teman-teman akan dapat di mata kuliah zat padat, fisika zat padat. Di dalam penyusun benda, partikelnya itu bergerak bolak-balik terhadap titik setimbangnya, sehingga di situ akan ada energi dari gerakannya. Ketika teman-teman itu bergerak bolak-balik, lama-lama berkeringat dan panas ya, suhu tubuhnya meningkat. Nah, sama seperti benda seperti itu. Ketika benda itu diletakkan diam pun, partikel penyusunnya itu akan tetap bergerak bolak-balik atau yang disebut dengan vibrasi kisinya. Nah, mungkin tidak terlihat ya ketika benda itu diam kok sebenarnya ada yang bergerak. Karena itu bahasannya itu bahasan mikroskopis. Jadi konsepnya adalah di dalam suatu benda itu ada partikel penyusunnya itu akan mengalami gerakan yang disebut dengan vibrasi kisi. Nah, gerakan bolak-balik tersebut itu akan meningkatkan suhu dari benda tersebut. Kalau benda suhunya tinggi, itu artinya gerakan si partikel penyusunnya itu cepat. Karena jarak antar partikelnya itu relatif renggang. Nah, sehingga ketika benda itu suhunya tinggi, tadi gerakannya cepat, kemudian ada benda yang suhunya rendah, gerakannya itu lambat, maka energi yang dimiliki oleh partikel-partikel yang bergerak dengan kecepatan tertentu tadi akan dipindahkan ke yang lebih rendah. Sama seperti kita ketika bahasannya misalnya dibayangkan silakan kita berada dalam ruangan yang ada dua buah ruangan, yang di situ satu ruangan A itu terdiri atas 40 mahasiswa, kemudian ruangan B itu akan terdiri dari 10 mahasiswa. Nah, ketika Anda berada di ruangan yang 40 mahasiswa, itu akan terasa sesak, kemudian panasnya meningkat. Nah, yang ruangan B yang mahasiswanya hanya 10 itu akan relatif nggak panas loh. Nah, maka akan ada kecenderungan mahasiswa itu berpindah dari ruangan A ke ruangan B untuk biar terasa longgar. Nah, partikel juga seperti itu. Jadi konsepnya dari yang suhunya tinggi itu akan berpindah melepaskan energi kalornya, memindahkan energi kalornya ke suhu yang rendah. Sama seperti kita manusia berarti ya. Sehingga tercapai kesetimbangan termal atau kesetimbangan suhu. Kalau kita berbicara bahwa suhu dan kalor itu adalah suatu besaran, maka akan ada alat ukurnya, akan ada satuannya, seperti itu ya. Suhu itu alat ukurnya pasti semuanya sudah tahu, termometer. Walaupun termometer itu ada beberapa jenisnya, skala Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan masing-masing skala itu punya masing-masing skala itu punya karakteristik tertentu. Jadi yang membedakan antara termometer Celcius, skala Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur itu adalah pembagian dari panjang kolomnya.
Nah, prinsip dari termometer itu bagaimana? Prinsip dari termometer itu adalah ketika suatu benda itu dipanaskan atau didekatkan dengan benda lain yang suhunya tinggi, itu akan terjadi aliran kalor di benda tersebut. Ketika suatu benda dialiri kalor, maka jarak antar partikelnya itu akan semakin meningkat, atau yang disebut dengan pemuaian. Nah, pemuaian dari suatu partikel itu akan menyebabkan, biasanya kan kalau termometer itu ada yang belenduk seperti ini, kemudian ada yang pipih, ada lubang-lubang yang menghubungkan antara tempat yang belenduk ini. Nah, ketika tadi partikelnya dipanaskan, maka akan terjadi pertambahan jarak antar partikelnya, sehingga yang tadinya cukup hanya di lingkaran ini, maka ketika dipanaskan atau didekatkan dengan benda yang suhunya tinggi akan naik ke atas. Begitu juga ketika didekatkan dengan benda yang suhunya rendah, maka akan terjadi aliran kalor dari termometer ini ke benda tersebut, sehingga zatnya itu akan turun karena jarak antar partikelnya itu akan berkurang. Nah, skala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur itu yang membedakan adalah pembagian panjang kolomnya. Jadi kalau kita dekatkan antara Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur itu sebenarnya sama panjangnya, tapi pembagian panjang dari masing-masingnya itu yang berbeda. Mungkin teman-teman sudah pernah mempelajari ini ya, membedakan antara skala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur. Silakan nanti dibuat yang membedakan itu apa sih sebenarnya antara Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Reaumur. Tadi kalau saya sampaikan, sudah saya kasih clue, adalah perbedaan pembagian panjang skalanya. Silahkan nanti dibuat bahasan tentang perbedaan dari keempatnya, kemudian cara membedakannya. Jadi kalau saya punya suhu Celsius itu 30 derajat Celcius, kalau saya ubah jadi Fahrenheit itu jadi berapa gitu. Nanti silakan dibuat, kemudian dikumpulkan di Elita. Sedangkan kalau konsep kalor itu alat ukurnya disebut kalorimeter. Kemudian satuannya kalau dalam satu sistem internasional itu joule, tapi bisa juga dengan kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Jadi bisa dikonversi. Dan 1 kalori itu diartikan dengan kalor yang dibutuhkan, sejumlah kalor, energi yang dibutuhkan untuk bisa menaikkan suhu 1 gram air itu menjadi bertambah 1 derajat Celcius. Itu makna dari 1 kalori. Itu banyaknya energi yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air menjadi bertambah 1 derajat Celcius.